wabarakatuh. Di sini saya Aurelia Zara Sagita selaku perwakilan kelompok 4 dari kelompok LSDA Lingkungan Sumber Daya Alam akan mempresentasikan hasil laporan kami, yaitu dengan judul Tenggelamnya Kampung Kami. Pada slide ini terdapat output, yaitu yang pertama ada pendahuluan, masalah di Pekalongan, yang ketiga ada dampak banjir ROB, dan keempat solusi dan penanganan, kelima aktor yang terlibat, keenam perspektif perencanaan wilayah dan kota. Pada slide ini terdapat pendahuluan di mana Indonesia, khususnya wilayah pesisir Pulau Jawa, rentan terhadap bencana lingkungan seperti banjir ROB. Kota Pekalongan menjadi salah satu wilayah terdampak akibat penurunan muka tanah hingga 7-13 cm per tahun. Fenomena ini menyebabkan pemukiman fasilitas umum dan lahan produktif terendam, mengganggu kehidupan masyarakat. Urbanisasi tidak terencana dan perubahan iklim memperburuk situasi. Sementara solusi pemerintah seperti tanggul dan relokasi warga hanya bersifat sementara. Pendekatan holistik diperlukan untuk mengatasi akar masalah ini. Pada slide ini terdapat permasalahan banjir di Pekalongan, yaitu yang pertama penurunan permukaan tanah, di mana banjir ROB Pekalongan disebabkan oleh penurunan permukaan tanah akibat pengambilan air tanah yang berlebihan, mengakibatkan tanah menjadi rapuh dan turun. Yang kedua, terdapat pemanasan global, di mana meningkatnya suhu bumi menyebabkan kenaikan permukaan laut yang memperparah banjir ROB dan penambahan pola cuaca yang meningkatkan frekuensi hujan lebat. Dan yang ketiga, ada abrasi pantai, di mana proses erosi di garis pantai akibat gelombang laut yang mengikis tanah diperburuk oleh aliran sungai yang membawa sedimen dari darat dan bertemu dengan air laut. Dan yang keempat, terdapat proses land subsidence pada permukaan tanah, yaitu penurunan tanah akibat penurunan struktural oleh aktivitas manusia seperti pertanian intensif dan perubahan penggunaan lahan. Pada slide ini terdapat dampak banjir ROB, di mana yang pertama ada masalah ekonomi seperti kerusakan properti, kehilangan tempat tinggal, dan gangguan kesehatan. Dan yang kedua terdapat dampak lingkungan, di mana kerusakan ekosistem mangrove, intrusi air laut yang menurunkan kualitas air, dan yang ketiga ada dampak ekonomi, di mana kerugian sektor perikanan, pertanian, dan penurunan harga properti. Dan dampak yang terakhir yaitu dampak psikologis, di mana berakibat stres, trauma, dan ketidakpastian masa depan bagi masyarakat terdampak. Pada saat ini terdapat solusi dan penanganan, di mana yang pertama peran pemerintah yaitu melakukan pengelolaan tata ruang wilayah termasuk pengawasan terhadap pembangunan di wilayah pesisir. Yang kedua, menyediakan infrastruktur seperti saluran drainase dan tanggul untuk memitigasi banjir. Ketiga, kurangnya penegakan regulasi terkait zonasi di wilayah pesisir dan kontribusi terhadap masalah, yaitu terdapat kurangnya koordinasi antara instansi dalam menangani banjir ROB. Dan yang kedua, terdapat industri dan pelaku bisnis, di mana peran terdapat beberapa industri menyebabkan degradasi lingkungan seperti penebangan mangrove untuk aktivitas ekonomi. Dan yang kedua, terdapat eksploitasi air tanah secara berlebihan oleh industri dapat mempercepat penurunan muka tanah yang memperburuk banjir ROB. Dan yang ketiga, terdapat masyarakat lokal, di mana peran yang pertama itu banyak masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di daerah rawan banjir seringkali karena keterbatasan ekonomi. Dan yang kedua, penebangan mangrove untuk bahan bakar atau lahan pertanian atau perikanan tradisional. Dan yang keempat, terdapat pemerintah pusat sebagai peran pertama, yaitu memberikan kebijakan nasional terkait tata ruang, pengelolaan wilayah pesisir, dan mitigasi perubahan iklim. Dan yang kedua, menyediakan anggaran untuk proyek penanganan banjir serta kontribusi terhadap masalah, yaitu kurangnya perhatian atau dukungan untuk memadai daerah terdampak banjir ROB, termasuk hal ini anggaran atau kebijakan strategis. Pada slide ini terdapat perspektif perencanaan wilayah dan kota, di mana yang pertama itu ada penyusunan RTRW atau rencana tata ruang wilayah, di mana pemutakhiran RTW dengan informasi terbaru mengenai daerah rawan banjir. Yang kedua, terdapat zonasi penggunaan lahan yang bijak, di mana pengaturan zonasi untuk kegiatan yang aman dan perlindungan ekosistem. Dan yang ketiga, terdapat pembangunan infrastruktur yang tangguh, di mana drainase yang baik dan tanggul untuk melindungi wilayah pesisir. Keempat, terdapat adaptasi terhadap perubahan iklim, di mana membangun infrastruktur dan bangunan yang
tahan terhadap perubahan iklim, dan yang kelima terhadap pelestarian ekonomi pesisir, di mana penanaman kembali mangrove dan perlindungan terumbu karang untuk melindungi terdampak banjir. Pada slide ini terdapat saran di mana sebagai perencana penting untuk menganalisis potensi dan kelemahan wilayah guna mengoptimalkan pembangunan, di mana pada kasus banjir aerobe di Pekalongan, relokasi warga terdampak menjadi solusi utama karena kondisi wilayah yang terendam sudah tidak layak huni. Relokasi harus mempertimbangkan lokasi yang strategis dengan aksesibilitas dan infrastruktur yang memadai serta memastikan pembangunan hunian memenuhi standar kelayakan dan kenyamanan. Selain itu, rehabilitasi dan konservasi ekosistem pesisir perlu dilakukan untuk mengurangi dampak erosi dan meningkatkan ketahanan wilayah pesisir. Pada slide ini terdapat kesimpulan di mana banjir erosi di Pekalongan merupakan masalah multidimensi yang disebabkan oleh kombinasi perubahan iklim global dan aktivitas manusia yang merusak keseimbangan lingkungan. Dampaknya meluas seperti ke sektor sosial, ekonomi, dan lingkungan, sehingga memerlukan kerjasama berbagai pihak untuk penanganannya. Lalu langkah mitigasi yang terintegrasi dengan kebijakan adaptasi jangka panjang sangat penting dilakukan, seperti rehabilitasi lingkungan, pembangunan infrastruktur tahan bencana, dan edukasi masyarakat. Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan komunitas internasional, dampak banjir erosi dapat diminimalkan, menciptakan lingkungan yang aman dan berkelanjutan bagi generasi yang mendatang. Sekian, terima kasih.